Oke, salam teman-teman. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Adolf sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempraktekkan khotbah yang saya telah buat. Mengasihi. Mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak dalam kehidupan kita. Kasih adalah sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Mengasihi orang yang berkarakter baik, apalagi orang-orang yang menguntungkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, itu cukup mudah, tetapi untuk mengasihi beberapa orang itu butuh kasih karunia tersendiri. Mari kita belajar untuk mengasihi orang lain yang seperti diri kita sendiri. Nah, di sini yang menjadi masalahnya bagaimana kita belajar mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi dalam kehidupan kita. Yang pertama, terimalah kekurangan orang lain seperti Tuhan juga mengasihi kita apa adanya. Dalam kehidupan kita, kita sering cenderung suka kepada orang yang menurut kita cantik ataupun ganteng, mempunyai kelebihan, tetapi tidak setiap kita menerima orang-orang yang kelihatannya kurang baik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita tuh masih berada dalam dosa. Tuhan bisa lakukan itu untuk kita. Kenapa kita tidak bisa lakukan itu buat orang lain juga? Kenapa kita tidak bisa belajar mengasihi orang lain apa adanya, yang seharusnya kita bisa belajar menerima kekurangan orang lain, bahkan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan telah memberikan teladan bahwa Ia mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Dan Dia memilih mengasihi kita apa adanya. Kasih itu menutup banyak sekali pelanggaran. Kasih membuat kita mampu menerima kekurangan orang lain, dan juga kasih membuat kita tidak hanya menghargai kelebihan orang lain, tetapi kasih membuat kita bisa menerima kekurangan mereka. Firman Tuhan berkata begini, kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan, kita tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi, bagaimana kita mengasihi Allah bagaimana kita mengasihi Allah, yaitu mengasihi sesama kita. Enggak mudah kita mengasihi sesama kita, tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau Tuhan saja menerima kekurangan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, yang seharusnya kita bisa belajar mengasihi orang lain juga. Tuhan itu menciptakan setiap orang itu unik dan berbeda. Nggak ada satupun yang sama dengan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang. Kita tidak boleh memandang dia miskin ataupun memandang bahwa dia itu orang kaya dan lain sebagainya. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang, tetapi sebaliknya Tuhan mau kita menghargai perbedaan itu. Sadarilah bahwa setiap orang diciptakan unik dan berbeda hanya karena orang lain nggak sama dengan kita, bukan berarti mereka tidak berharga. Orang yang sombong merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Tetapi mari kita belajar menghargai semua orang dan jangan pernah merendahkan orang lain. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Berarti kalau saudara menghina saya ataupun saya menghina saudara, berarti saudara telah menghina pencipta saya. Kejadian 1 ayat 27. Kita harus bisa belajar menerima perbedaan tanpa harus mencemooh. Kata mencemooh ini dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu menghina atau mengejek dan menganggap mereka lebih rendah daripada kita hanya karena
mereka berbeda. Baik, pembahasan pada hari ini dengan tema yang saya akan memberikan yaitu mengasihi orang yang berbeda dalam Roma 13 ayat 8 sampai 9 dengan perikop Indonesia yang diberikan judul yaitu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yang ke-8 saya akan membacakannya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat yang ke-9, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga. Tetapi tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tahukah saudara bahwa mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak dalam hidup kita? Kasih adalah sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Dalam kehidupan kita harus kita harus mengakui bahwa mengasihi orang yang bersifat baik, apalagi orang-orang yang menguntungkan dalam kehidupan kita, itu cukup mudah. Tetapi untuk mengasihi beberapa orang itu butuh kasih karunia tersendiri. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, tetapi kita mau belajar taat pada kebenaran firman Tuhan karena Tuhan memberikan perintah dalam hukum Taurat yang kesimpulannya adalah kita harus belajar mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Tadi saya menyampaikan bahwa perintah Tuhan yang mutlak dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita mengasihi orang-orang yang berbeda dalam kehidupan dengan kita? Yang pertama yaitu terimalah kekurangan orang lain seperti Tuhan juga mengasihi kita apa adanya. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, saudara dan saya perlu menyadari bahwa ketika Tuhan bertemu dengan kita pertama kali, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita lahir baru, pasti kita mengingat-ingat kejadian itu. Saudara dan saya berada di posisi kita tidak sedang baik. Tapi Tuhan memilih kita dan mengasihi kita. Roma 15 ayat 7 berkata begini bahwa sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Perkataan dari Rasul Paulus ini dalam Roma 15 ayat 7 bahwa saudara dan saya harus belajar menerima satu dengan yang lain. Kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Dalam hidup kita juga sama, kita seringkali suka sama orang yang menurut kita cantik ataupun ganteng. Menurut kita mereka mempunyai kelebihan dari kita, tapi tidak setiap kita bisa menerima orang-orang yang kelihatannya kurang baik. Kita perlu ingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, mari saudara dan saya membaca dalam Roma 5 ayat 8 ini, yaitu akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita ketika keadaan saya dan saudara mengalami keadaan yang buruk ataupun keadaan yang kita sedang tidak baik-baik. Kita hidup tidak lagi bersyukur. Luar biasanya Tuhan, tetapi luar biasanya Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 berkata bahwa inilah kasih itu, bukanlah kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tuhan mengajarkan lewat firman ini bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia menerima kita
dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, dia memilih kita untuk mengampuni segala pelanggaran kita sebagai sebuah contoh bahwa kita juga seharusnya bisa mengasihi orang lain dengan segala kelemahan mereka, dengan segala kekurangan mereka, dan belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara kita mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Yang kedua yaitu hargailah perbedaan. Tuhan itu menciptakan setiap orang unik dan berbeda. Tidak ada satupun yang sama. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 berkata bahwa lalu mulai Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di setiap kita yang takut akan Tuhan dan selalu mendengarkan kebenaran berkenan kepadanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak beda-bedakan orang. Dalam Yakobus dikatakan iman itu tidak bisa diamalkan. Kata amal kita bisa lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu kata amal ini perbuatan baik ataupun buruk. Dengan memandang muka, kita tidak boleh memandang bahwa dia orang kaya ataupun orang yang mempunyai kelebihan dalam hidupnya. Atau bisa dikatakan orang itu lebih rendah dari kita. Contohnya dalam perekonomian, kita nggak boleh membeda-bedakan orang, tetapi sebaliknya Tuhan mau kita menghargai perbedaan itu. Sadarilah saudara bahwa setiap kita mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya mau kasih tahu bahwa tidak apa-apa saudara nggak suka sama orang yang beda dengan saudara, tetapi seharusnya saudara juga menghargai mereka, yang seharusnya saudara juga menghargai mereka. Orang yang sombong merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Amsal 11 ayat 2 berkata, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kalau saudara rendah hati, saudara pasti punya hikmat. Bahwa orang tidak bisa mau dilahirkan di mana, warna kulit seperti apa dilahirkan di dunia ini. Kita tuh tidak bisa memilih lahir ke dunia ini dengan sosok gagah ataupun warna kulit yang seperti apa. Mau warna kulit itu putih ataupun coklat, kita tidak bisa memilih itu. Tetapi herannya kita membeda-bedakan orang yang kelihatannya tidak sama dengan kita. Belajarlah kita untuk menghargai semua orang. Jangan merendahkan orang. Amsal 17 ayat 5 berkata begini, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Amsal 14 ayat 1 berkata, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Artinya begini, kita jangan membeda-bedakan orang lain. Bahwa mau dia dari asal manapun itu, dari keturunan manapun itu, karena kita sama-sama yang diciptakan Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambaran Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi saya dan saudara diciptakan serupa dengan Allah. Berarti kalau saudara menghina saya, berarti saudara telah menghina pencipta saya. Karena saya diciptakan menurut gambaran Allah. Jadi bagaimana kita belajar mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita? Yang pertama tadi bahwa kita terima kekurangan orang lain seperti Tuhan juga mengasihi kita apa adanya. Dan yang kedua, kita harus belajar menghargai siapapun mereka. Hargailah perbedaan yang ada. Kita perlu tahu Tuhan
menginginkan kita saling menghargai perbedaan yang ada. Kesimpulannya, saya ingin ingatkan kembali bahwa bagaimana kita mengasihi orang-orang lain yang tidak sama dengan kita, yang tadi saya katakan bahwa yang pertama yaitu terimalah kekurangan orang lain seperti Tuhan juga mengasihi kita apa adanya. Dan yang kedua yaitu hargailah perbedaan itu. Amin.